Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulida Lestari, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah konsentrasi matematika. Pada saat ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Adapun mata kuliah tersebut adalah pembelajaran geometri dan pengukuran dengan kode mata kuliah PSD 3308 dengan bobot 3 SKS yang diprogram di semester 5. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memuat kajian pengembangan pembelajaran geometri dan pengukuran yang meliputi analisis kurikulum SD, pengembangan RPP, pengembangan alat peraga dan media pembelajaran matematika, pengembangan LKPD matematika, pengembangan alat evaluasi pembelajaran matematika, serta praktek mengajar dengan siswa dalam kelompok kecil. Mata kuliah prasyarat yaitu geometri dan pengukuran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah micro teaching. Perkuliahan ini akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dan juga penemuan. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu selalu dimulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan bacaan surat Al-Asr sebagai bentuk nilai religius. Tidak lupa mengakhiri pembelajaran dengan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa nasionalis dan juga bekal mahasiswa sebagai calon guru sekolah dasar. Berikut akan ditampilkan sedikit cuplikan bidang pengajaran yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, karena semuanya sudah baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Dirinya Al-Fatihah. Baik, teman-teman hari ini semuanya masuk? Masuk. Semua ya. Oke. Nah, pada pagi hari ini sesuai dengan kontrak perkuliahan kita akan belajar tentang pengembangan media pembelajaran. Ya, sekarang adalah pertemuan yang ke-6. Di sini nanti kita akan belajar tentang pemanfaatan media pembelajaran terlebih dahulu. Pekan depan kalian sudah mulai praktik mengembangkan media pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana jika seorang guru mengajar tanpa media pembelajaran? Iya, Mas Arif? Ketika guru mengajar tanpa media pembelajaran itu efeknya pembelajaran kurang efektif dan juga tentunya tujuan pembelajaran tersebut tidak tercapai secara maksimal, Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu. Iya, Mbak Usi? Mungkin kalau tidak ada media pembelajaran, anak-anak itu nanti tidak bisa memahami secara real benarnya gitu. Kalau misalkan dalam matematika gitu ada bangun gitu Bu ya, nanti tidak akan secara real memahami gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Arif dan juga Pak Usi. Jadi memang benar sekali ya. Di semester kemarin kalian sudah belajar tentang media pembelajaran. Adapun media pembelajaran itu memang untuk mempermudah penyampaian materi kepada peserta didik biar bisa efektif dan juga bisa
memberikan konkret dari benda yang akan diberikan. Nah, pada hari ini apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian tentang media pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan manfaat media. Yang ketiga nanti ada jenis-jenis media pembelajaran. Dan yang terakhir nanti ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Sekarang teman-teman bentuk kelompok dulu ya. Satu kelompok ada 5 orang. Silakan segera bergerak. Jadi nanti kelompok 1 menjelaskan tentang media pembelajaran, kelompok 2 tentang fungsi dan manfaat media, kelompok 3 itu jenis-jenis media pembelajaran, yang terakhir kelompok 4 adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Silahkan diskusi dengan kelompok, gabung dengan kelompoknya, laptopnya bisa dibuka. 20 menit untuk diskusi, ya. Setelah itu langsung presentasi. Silahkan. Jadi saya sebagai moderator. Terus di sini sebelah sana ada operator medianya yaitu Nur Salisa. Terus ada penyaji pertama itu ada Nanda Otaviani. Di sini ada penyaji kedua yaitu Lisnur Wahyuningsari, dan yang terakhir notulensi kita di diskusi kita kali ini ada Ella. Oke, di sini akan saya kasih pembuka dulu bahwasanya media pembelajaran itu adalah salah satu perantara bagi guru untuk menyampaikan sebuah materi atau sebuah pemahaman bagi siswa. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya seperti itu. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Ya, ini kita langsung ke pengertian media pembelajaran. Menurut Al-Shad tahun 2013, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius. Secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Yang kedua, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Diambil dari buku Jamarah tahun 2014. Next. Menurut Gerlich dalam Sanjaya 2012 mengatakan bahwa media secara umum meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Nanda. Pengertian lain dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan dalam Sundayana 2016. Menurut Sundayana 2016, media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk pesan pembelajaran. Next. Nah, dari beberapa pengertian media pembelajaran dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi yang tidak dapat dilisankan melalui perantara orang untuk disampaikan kepada peserta didik. Baik, sedikit pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, itu tadi sudah penjelasan dari kelompok kami terkait media pembelajaran. Oke, saya buka pertanyaan, satu pertanyaan dulu. Mungkin dari kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan, silakan sebutkan nama. Saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Firdausi. Di sini saya mau menanyakan apa sih pengertian media pembelajaran menurut kalian sendiri dalam bahasa kalian sendiri?
coba didiskusikan. Oke, terima kasih Mbak Usi selaku dari anggota kelompok 2. Oke, di sini akan dijelaskan oleh penyaji kita. Silakan untuk penyaji dijelaskan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Usi. Kalau menurut saya, media pembelajaran itu perantara atau alat yang digunakan untuk memperjelas materi yang disampaikan kepada peserta didik, yang tidak bisa diperantarakan oleh siapapun, yaitu diperantarakan dengan guru itu tadi. Baik, terima kasih untuk penjelasan. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada yang tanya lagi? Oke. Terima kasih teman-teman atas waktu dan partisipasinya dalam diskusi kita kali ini. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini, bahwasanya media pembelajaran itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi yang beliau sajikan. Jadi sama juga halnya seperti kita makan, perantaranya adalah sendok. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya di sini sebagai moderator dari teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-temanku semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, karena kita adalah belajar tentang geometri dan pengukuran, saya berikan contoh. Nah, ini ingatkah kalian tentang bangun ruang? Iya. Kira-kira dulu bagaimana belajar bangun ruang? Gambarkan saja Bu di depan. Digambarkan saja di Iya, tanpa ada medianya. Kira-kira terbayang nggak bagaimana ya? Kok katanya 3 dimensi bangun ruang? Nah, tingginya seberapa, lebarnya seberapa? Hanya bentuk gambar. Nah, semisal seperti ini. Nah, di sini saya punya lagu ya. Nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Saya berikan contohnya terlebih dahulu. Kita belajar sambil bermain ya sekarang. Jadi ini teman-teman sudah tahu ya lirik tempo lagunya naik-naik ke puncak gunung. Tahu. Ini nanti mengadopsi dari situ ya. Jadi gini, ayo kawan kita belajar bangun ruang. Ayo kawan kita belajar bangun ruang. Kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung dan bola. Kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung dan bola. Mohon maaf hari ini saya tidak bawa bola ya. Jadi ketinggalan ya. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Berdiri semuanya bisa. Oke. Ini tadi saya buat sederhana aja ya. Yuk sambil saya tunjuk bangun ruangnya ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar bangun ruang. Ayo kawan kita belajar bangun ruang. Kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung dan bola. Kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung dan bola. Ya, silakan duduk. Nah, selanjutnya teman-teman, itu tadi sedikit apresiasi tentang bangun ruang. Semoga nanti bisa menjadi inspirasinya teman-teman ya. Nah, kembali lagi kepada media pembelajaran. Masih ingat dengan media pembelajaran?
Masih? Karena masih semester kemarin ya, belajar tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Iya, Mbak Lisa. Media pembelajaran itu alat yang didesain untuk pembelajaran guna untuk menyampaikan pesan atau materi dari pembelajaran tersebut. Alat yang didesain untuk pembelajaran. Kira-kira apakah ini juga media pembelajaran? Iya. Ya. Nah, kita lihat dulu definisinya. Di sini ada istilah sumber belajar. Pernah tahu? Ada istilah media pembelajaran, ada istilah alat peraga. Nah, bedanya ada di mana? Nah, di sini, kalau sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber informasi. Ya, segala sesuatu. Nah, sumber belajar itu nanti kita juga akan bahas. Ada jenis-jenis sumber belajar, ada jenis-jenis media dan juga alat peraga. Ya, jadi ini semua saling berkaitan. Ya. Alat peraga itu adalah alat visualisasinya. Di sini misalkan ini alat yang bisa diperagakan nanti. Ya. Ini bisa dilepas, itu bisa jadi alat peraga. Nah, terus media itu adalah sarana atau perantara komunikasi. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam medianya. Sumber belajarnya bisa dalam bentuk entah itu, ini kan biasanya bisa ditemui di rumah, di sekolah, yang bentuknya kubus apa, yang bentuknya balok apa. Nah, di situ ada nanti sumber belajarnya di lingkungan apa, ya. Selanjutnya, nah di sini ada macam sumber belajar, ya. Sumber belajar yang pertama itu ada yang dirancang atau by design. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Tahu bedanya? Tahu? Apa, Mbak? Kalau sumber belajar yang dirancang itu berarti kita merancang baru. Kalau sumber belajar yang dimanfaatkan itu sudah ada benarnya, baru kita manfaatkan buat sumber belajar. Oke. Ya, kita lihat. Nah, ini ya, sumber belajar yang dirancang. Memang yang diciptakan oleh seseorang, ya meskipun tidak baru, tapi dia membuat sendiri, ya dirancang sendiri. Itu ini contohnya buku teks, foto, ya video pendidikan itu adalah sumber belajar yang dirancang. Kalau ini apa kira-kira? Sumber belajar yang dirancang atau yang dimanfaatkan? Yang dirancang. Yang dirancang. Ya, kalau yang dimanfaatkan itu memang sudah tersedia sumber belajarnya. Ya, memang sudah ada tanpa kita harus membuat sendiri. Contohnya pasar, toko, ya. Nah, kita kan bisa menemukan bentuk kubus ini seperti dadu. Ya, sumber belajarnya di mana kalau dadu? Nah, bisa kamu ajak ke toko cari benda yang namanya dadu. Nah, anak kan pasti nyari, ya, dan lain-lain. Ini adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Selanjutnya, tadi sudah dijawab sama Mbak Lisa ya. Pengertian media pembelajaran ini ya berarti adalah perantara dari kata-kata media. Media ini bahasa Indonesianya berasal dari bahasa Latin medius. Ya, sudah? Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk pengertian media? Belum. Nah, di sini saya lanjut dulu. Ini ya, kenapa sih diperlukan media pembelajaran? Ini ya, tadi sudah disampaikan sama Mas Arif dan Mbak Usi, kalau seandainya seorang guru tidak membawa media pembelajaran, nah, secara tidak langsung nanti tujuan pembelajarannya kurang maksimal pencapaiannya. Yang kedua, anak akan berpikir secara abstrak. Ya, karena ini
menurut Edgar Dale ya, terwujud pengalaman itu ini ya, semuanya pasti mengalami fase ini. Kalau misalkan tingkat keterlibatannya ya melalui verbal, visual, terlibat dan juga berbuat, kira-kira pengalamannya banyak yang mana ya? Nah, banyak yang berbuat daripada sampai sing ngomong ya. Kalau hanya mendengarkan ya, di sini yang diingat hanya ini ya, dari kegiatan membaca, mendengarkan ini hanya dapat 20%. Nyampe rumah nanti anak sudah lupa. Nah, di sini kalau ada gambarnya, ada videonya atau ada demonstrasi, insya Allah yang bisa yang diserap oleh peserta didik itu sebanyak 30%. Ya. Nah, beda kan kalau kalian membaca sendiri, kadang baca bolak-balik dibaca masih belum paham. Mendengarkan pun juga begitu. Nah, maka dari itu ini biasanya pakai media PPT, kan anak bisa melihat, ya. Terus, lebih besar lagi kalau terlibat dalam diskusi. Udah anak bertukar pendapat dengan temannya sendiri-sendiri, ya. Nah, terus yang ini terlibat itu bisa untuk presentasi. Anak bisa presentasi kalau dia sudah benar-benar memahami sama dengan kalian. Beda kalau belum memahami, pasti presentasinya juga kurang maksimal. Ya. Jadi, fungsi media pembelajaran yang pertama adalah dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Tadi kalau kita gunakan ini sebagai media pembelajaran, pasti bisa menjelaskan, tidak hanya sekedar gambar kok ada ya, gambarnya merek ke sana, nanti seperti apa, anak kan mikirnya ya gimana itu ya. Kalau seperti ini kan dia tahu, oh ini ada tingginya, ada lebarnya, ya ada panjangnya juga berapa ya. Kalau seperti ini kan nanti bisa ketahuan mana panjangnya, mana lebarnya, dan mana tingginya. Yang kedua, dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa. Daripada lihat gambar, anak nggak tahu maksudnya. Jadi, alangkah baiknya kalau ada media, ini bisa dibawa ke bangunan. Silakan dianalisis, ini bangun apa, ini bangun apa. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Ya, kalau misalkan anak sampai kasih contoh pakai drum, ya drum besar kan. Kalau dibawa ke ruangan ini, bawanya sampai dari rumah bagaimana? Bisa kita buatkan tiruan seperti ini. Ya, ini adalah berbentuk tabung. Ya, contohnya tadi drum itu tadi. Ya. Terus di sini dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Nah, ternyata mungkin Mbak Usi mengatakan bahwa kerucut itu yang berbentuk seperti tumpeng. Nah, bayangnya tumpengnya apa jika ada tumpeng? Gimana? Kira-kira nek kerucut itu pakai tumpengnya atau cetakannya tumpeng? Cetakannya. Nah, nanti ada dua bedanya kalau hitung volume. Atau kalau yang itu luas permukaan, beda lagi. Kerucut tanpa tutup atau kerucut ada tutupnya. Itu luas permukaannya nanti beda. Ya, nah itu nanti bisa mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Nah, ini manfaat media. Ya, yang pertama, penyampaian materi pelajaran menjadi lebih bagus, setiap siswa mendapatkan pesan yang sama. Sudah nggak mikir, oh si A menganggap bahwa kubus dan balok itu bentuknya sama kok. Kadang ada yang bingung ya, bentuknya kubus seperti apa, balok seperti apa. Ya. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik. Ya, yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif.
Seperti tadi, kalau misalkan ini tak bagikan pada setiap kelompok, pasti bisa interaktif kan. Setiap kelompok bisa menjelaskan sifat-sifat hewan. Lama pembelajaran dapat dipersingkat, ya. Daya serap siswa dapat ditingkatkan. Pembelajaran dapat diberikan kapan saja, tidak terikat waktu. Dan yang terakhir, beban guru dalam pembelajaran dapat dikurangi. Ya kan, daripada siswa sampean melihat papan tulis gambarnya seperti itu, pasti banyak yang tanya, kok gambarnya seperti itu? Kok nggak sama seperti buku? Kadang kita kebablasan ya, niatnya gambar kubus, ternyata seolah-olah menjadi hal. Nah itu yang bikin miskonsepsi. Sudah ada yang ditanyakan untuk fungsi dan juga manfaat media? Tidak. Bisa dilanjutkan. Nah, terakhir tentang jenis-jenis media pembelajaran. Ya, di sini ada media cetak. Contohnya media cetak apa? Buku. Ya, modul kalau ada. Terus yang kedua, contohnya media audio. Contohnya apa media audio? Musik. Musik, radio, apa yang bisa didengar, rekaman itu bisa. Media audio visual, contohnya pakai video, itu audio visual. Yang keempat, multimedia interaktif. Contohnya apa multimedia interaktif? Nah, ada game, PPT interaktif itu bisa digunakan. E-learning. Nah, kemarin setelah kita terdampak pandemi, ya, e-learning itu sangat membantu sekali untuk para guru. Contohnya e-learning apa? Kenal Google Form. Ujian kan kemarin rata-rata pakai Google Form, ya. Terus Google Classroom, ya. Itu adalah multimedia interaktif. Apa? E-learning, maaf. Terus yang terakhir media realia. Oke, media konkret, ya. Bisa? Tahu ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian media. Yang kedua, fungsi media. Yang ketiga, manfaat media. Yang keempat, jenis media. Ada yang mau memberikan pendapat tentang media pembelajaran serta fungsinya sebagai kalian adalah calon guru SD. Ya, silakan. Apa sih media pembelajaran tadi? Ya, Mbak Donna. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Ayu tadi, bahwasanya media pembelajaran yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bu Ayu adalah bahwasanya media di sini itu sebagai alat atau penengah. Jadi penengah ini diartikan agar untuk menyamakan persepsi anak-anak. Tidak ada perbedaan dari pemikiran anak-anak, pemahaman anak-anak. Dan fungsinya di sini sangat jelas sekali, bahwasanya dengan adanya media anak-anak langsung bisa memahami tanpa memikirkan abstrak seperti itu. Oke, terima kasih sudah dibantu untuk menyimpulkan. Paham teman-teman yang lain? Oke, semoga nanti kalau menjadi guru kalian juga bisa mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, sebagai penutup ini tugasnya untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan ke-7, ya. Jadi pertemuan yang lalu kalian sudah analisis kurikulum, ya. Nah, dari hasil analisis kurikulum kemarin teman-teman juga sudah mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya teman-teman membuat media pembelajaran yang sesuai dengan RPP-nya, ya. Nah, nanti yang kedua buatlah pedomannya, ya, pedoman penggunaan media pembelajaran. Jadi bisa dikonsumsi oleh orang lain. Seperti manual Bu.
Iya, manual book itu. Ya. Jadi terakhir nanti pertemuan ke-7 teman-teman langsung mempresentasikan hasil pengembangan media pembelajaran. Sudah? Iya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan menyanyikan lagu nasional, ya, sebagai bentuk nasionalis kita. Ya, silakan yang hari ini bertugas untuk memimpin menyanyi. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Sudah? 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Teman-teman dimohon untuk kembali. Oke, terima kasih. Sudah? Paham dengan tugasnya ya? Untuk hari ini terima kasih atas waktunya. Semangat untuk belajar ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati kalau pulang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit cuplikan bidang pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.